Menasihati yang pertama tadi itu tengok juga dengan kalamnya Imam Ghazali tadi. Kira-kira kalau kita nasihati dia menerima nak? Kalau dia menerima, lanjutkan nasihat. Tapi kalau tidak rasanya, cari orang lain yang bisa menasihati dia. Karena ada orang yang ketika kita nasihati memang ngomel dia. Tak mau dia, tak terima dia dengan nasihat kita. Saya pernah sekali menunjukkan orang tentang saf salat. Saf salat ketika itu bapak ni salatnya di sampingnya anaknya. Padahal bapak tu sudah di ujung salat. Apa salahnya anaknya di ujung saja? Bapak tu salat di ujung, jangan anak ni anak kecil baru, anak usia 4 tahun 5 tahun lah. Kadang siapnya salat macam tu mandang-mandangnya balik. Kata saya, Pak, lebih bagus bapak salat di sudut sana saja dengan anak bapak. Jangan salat di tengah-tengah ni. Dalam mazhab kami, Pak, ini kurang afdal jemaah kerana terputus saf, Pak. Apa kata bapak itu? Saya masih ingat itu. Saya dah balik dari Mesir dah macam mana waktu itu. Apa lu nak putih katanya lu? Bukan ada isi kuang. Kata bapak tu yang putus tu kosong. Tak ada. Kodoh mah aja kalau. Tak putih aja saf kodoh katanya. Putih Pak, anak Pak Lun Sunek. Bekonyo takbir, bekonyo memang bekonyo main ke belakang, main keluar. Nak. Sok tahu awak mah katanya. Kamu masih ingat lah tu. Sok tahu mah keciknya. Sampai gini. Semenjak itu mau tengok-tengok lah kalau menasihati orang. Lantak lah nyamun. Nak ngapa carolahnya orang ocu. Nanti carolahnya orang ocu. Tu tengok tu. Carolahnya. Mampu ayuklahnya orang ocu. Nak mahu saya lagi. Pernah juga saya nampak orang wuduknya. Seorang doktor. Beruduk depan saya. Juga pernah saya nasihati. Justru berdebat jadinya. Tak basah ininya. Memang tak basah. Saya bilang, Profesor doktor dia ya. Profesor. Tuan Pak, kata saya. Ini wajib basah. Mana pula ini wajib, kata dia. Tak wajib, kata dia. Iku ko sampai mata siku. Sampai itu bukan batas akhir, kata dia. Jadi menyolang itu aja, katanya. Itu tak harus basah, tu katanya. Bacalah ayat. Idza kumtum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kan ada kalimat ila, katanya. Ila tu batas, katanya. Batas tu berarti batas akhir. Kalau menyelang itu apa? Boleh, katanya lah. Sah, katanya lah. Begitu katanya. Mak ni. Semenjak itu pokoknya saya makanya jarang nengok-nengok orang salah, nak ni menasihati lantaknya cara lah katanya. Karena Imam Ghazali mengatakan ni, tengok dulu kalau dia nerima nasihat kita, lanjutkan. Tapi nampaknya dia tidak menerima nasihat kita, tak usah. Awak baru ceknya, awaknya lah 10 jawaban ni nyo. Tak usah. Jadi macam tadi, Imam Nekat tadi, cuba sampaikan ke Imam Nekat tadi. Mam, bagusnya Mam yang jadi imam tu, bagusnya si Anu aja. Atau ganti-gantian lah Mam. Oh enggak, dan dari dulu le, Siko jadi imam. Semenjak ikut didirikan lah, dan jadi imam. Itu nyepak ya Imam Nekat tu kadang. Itu berarti akan timbul permusuhan dengan dia, tak usah kita nasihati dia. Kemudian yang kedua, apa tadi? Bagaimana caranya kita bisa berlapang dada menerima nasihat daripada orang lain? Sebenarnya, kehidupan ini mudah saja. Apa? Ketika kita merasa diri kita kurang, dan butuh dengan nasihat daripada orang lain, butuh daripada masukan daripada orang lain, maka kita harus berlapang dada. Maka tadi itu, ingat ucapan yang keluar daripada mulut musuh, sebanyak tu yang keluar daripada mulut musuh, bisa jadi ada satunya yang benar ada pada diri kita. Jadi kita menerima nasihat saja. Ya umpamanya dia mengatakan begini. Ingin. Oh yo mungkin cakap inyo kok kata kita. Berarti kita bisa menerima nasihat. Maka satu saja konsepnya apa? Yakin kita terhadap diri kita memang ada kekurangan, maka kita bisa menerima nasihat. Tapi kalau kita merasa diri kita tak ada kurangnya, di situlah yang tak bisa menerima nasihat. Ego, awak aja yang hebat. Awak aja yang pintar. Ketika dinasihati orang, nak mau. Jangankan orang lain, orang tua saja menasihati kita, kadang kita tak mau. Kenapa? Menurut kita, ana ahsanu minhu. Saya ni lebih baik daripada dia. Itu kan perangai iblis itu.
Suruh sujud ke Adam nak nio. Untuk apa dan sujud ke Adam? Jauh dan lebih ancak daripada Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api. Kan kesombongan tadi. Maka oleh karena itu, hapus kesombongan daripada diri kita. Akui kita adalah orang yang kurang yang mau menerima nasihat daripada orang lain. Siapapun kita. Walaupun kita seorang ulama besar, ahlul hadis, ahlul fiqih, ahlul tafsir. Apakah kita tidak pernah melakukan kesalahan? Pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau begitu kita butuh nasihat orang? Butuh nasihat orang. Siapapun. Walaupun saya al-faqir, kita butuh nasihat orang. Ketika salah namanya manusia al-khata' wa nisyan. Salah, lupa, itu adalah sifatnya manusia. Yang sempurna dalam akhlak cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi kita dinasihati orang begini udah terima bismillah. Maka bagaimana caranya agar kita berlapang dada menerima nasihat daripada orang lain? Satu saja, anggap bahwa diri kita butuh dan diri kita banyak kekurangan. Dah selesai itu. Tapi kalau kita tak ada kekurangan, maka disitulah kita tidak butuh kepada nasihat daripada orang lain.